Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Direktif TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kami di acara podcast antara Direktif TV beserta Forum Satu Bangsa. Kali ini kita sudah kembali lagi kedatangan bintang tamu kita, Mas Heri Haryanto Azumi. Siap. Sebenarnya bukan bintang tamu nih, tuan rumah. Ya Mas Heri, terima kasih pagi-pagi sudah saya ganggu ya. Nggak apa-apa, udah. Memang harus pagi. Iya, soalnya mau beraktivitas sekalian, kalau nanti nggak bisa-bisa lagi. Gitu. Iya, betul. Ya saya mau bertanya-tanya Mas Heri tentang muktamar nih. Ini saya ada berita nih Mas pagi ini. Jadi ada 9 ulama kiai ini bertemu dengan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin di kediaman beliau di Jalan Penogoro. Saya bacakan kiai-kiainya ya. Jadi kiai-kiai yang hadir itu ada Kiai Haji Manarul Hidayat, juga ada Rois Suriah PWNU Jawa Timur, yang juga pengasuh pesantren Lirboyo Kediri, Kiai Haji Anwar Mansur, ada Mustasyar PBNU asal Banten, Kiai Haji Muhtadi Dimyati, ada Rois Suriah PWNU Jawa Barat, yang juga pengasuh pesantren Al Muhajirin Purwakarta, Kiai Haji Abun Bunyamin, pengasuh pesantren Al Itqon Semarang Jawa Tengah, Kiai Haji Haris Sodakoh, Ketua PBNU asal Kalimantan Timur, Kiai Haji Farid Wajedi, Rois Suriah PWNU NTT, Kiai Haji Abdul Karim Makarim, Rois Suriah PWNU Lampung, Kiai Haji Musin Abdillah, serta ulama NU Sumatera Barat, Buya Bagindo Haji Muhammad Letter. Lengkap juga ya? Lengkap. Dari seluruh Indonesia ya? Mewakili seluruh Indonesia. Nah, kata Kiai Manarul Hidayat sebagai perwakilan dari Kiai mengatakan begini. Beliau Wapres memberikan nasihat kepada kami agar muktamar NU yang akan datang berjalan dengan baik, damai, di samping menjadi maslahat bagi seluruh warga NU juga manfaat untuk NKRI. Kemudian juga selanjutnya karena NU ini mengedepankan akhlakul karimah, didirikan oleh para ulama, para kiai, para habaib, makanya dalam muktamar diharapkan tetap mengedepankan yaitu akhlakul karimah. Jadi Wapres tidak akan ikut campur masalah ini sesuai dengan aturan. Kenapa? Karena kata beliau, urusan NU harus diselesaikan juga oleh NU. Kemudian juga dikatakan juga, insya Allah kami sudah sepakat akan menyampaikan kepada umat apabila terjadi apa-apa. Tetap akan konsultasi dan menyerahkan kepada PBNU. Nah, seperti itu kalimatnya. Ya, saya kira poin penting dari statement yang disampaikan oleh Kiai Manarul Hidayat selaku jubir ya, atau sebagai perwakilan mungkin ya, bahwa muktamar harus berlangsung damai, harus memberikan manfaat bagi NU dan negara, masyarakat, bangsa dan negara. Itu saya kira suatu pernyataan yang sangat positif, yang menunjukkan bahwa NU adalah organisasi ulama, Pak Andri. Organisasi yang tidak biasa. Karena NU ini lahir, tumbuh, besar itu karena ada ulama. Jadi kalau kemudian ulama harus memberikan suri tauladan dalam bentuk kedamaian, dalam bentuk kontribusi positif bagi bangsa dan negara, ya memang itulah kulturnya NU dari dulu. Jadi kalau sekarang ada kekhawatiran muktamar akan mengalami ketegangan, mengalami perpecahan, saya kira itu suatu hal yang terlalu berlebihan ya. Karena biasanya organisasi NU ini memiliki mekanisme sendiri, cara penyelesaian sendiri, yaitu dengan musyawarah yang pertama, kemudian pasti biasanya ada konsultasi dengan ulama sepuh, yang mungkin bagian dari ulama sepuh itu adalah 9 ulama yang bersilaturahmi kepada Kiai Ma'ruf tadi, karena mewakili ulama-ulama yang terkemuka di berbagai daerah, yang walaupun berada di daerah tapi sebenarnya jangkauannya nasional gitu loh. Jadi kalau beliau-beliau itu sowan atau silaturahim pada Kiai Ma'ruf, saya kira sudah sangat tepat, dan kemudian mendapatkan amanah dari Kiai Ma'ruf yang juga kurang lebih sama, selaras dengan pernyataan beliau beberapa waktu yang lalu bahwa kedepankan musyawarah sehingga seluruh masalah yang ada itu bisa diselesaikan internal. Terkait dengan waktu maju mundur atau tetap, saya kira itu pada ranah yang harus dimusyawarahkan tadi ya. Karena ini demi kebaikan bersama. Karena memang hal seperti PPKM
terhadap masalah COVID baru ya, masalah varian baru yang masuk ini, kita juga harus waspada. Jadi sangat bijak saya kira jika kemudian PBNU mengadakan musyawarah untuk menentukan kapan waktu yang terbaik agar kita juga tidak dianggap sebagai bagian dari problem terhadap penyebaran varian baru ini. Jadi memang situasi ini darurat yang menghendaki adanya penyesuaian. Apakah mundur, apakah tetap, kalau tetap nggak mungkin kan, karena memang sudah ada aturan pemerintah di situ. Atau maju itu pada ranah musyawarah tadi. Kalau maju bagaimana, kalau mundur bagaimana. Kalau maju kan terkait dengan persiapan. Apa mungkin persiapan panitia lokal digeber dalam waktu beberapa hari ke depan? Kan ini sangat berat. Saya kira para ulama kita cukup bijak lah untuk menyikapi situasi ini terlepas apapun tarik-menarik politik yang ada. Karena tidak boleh keluar dari kondisi objektif sebenarnya. Saya kira kalau momentum ke depan yang ingin kita gapai adalah momentum persatuan, saya kira juga bijak juga kalau kita menyesuaikan dengan misalnya Harlah NU misalnya ke tanggal 31 atau akhir bulan Januari misalnya. Jadi supaya kita mendapatkan rohnya, mendapatkan nuansa persatuannya gitu. Karena Harlah itu adalah saat kita bersatu. Jadi pada kesempatan yang lalu saya sampaikan ini muktamar persatuan, muktamar terakhir sebelum NU genap memasuki usia 100 tahun, menyambut 100 tahun berikutnya. Jadi memang betul-betul harus dilandasi sebuah kesatuan tekad dan pikiran dan gerakan. Agar jangan sampai kita melangkah menuju abad kedua NU ini masih terombang-ambing. Masih bingung mau kemana. Masih belum memiliki program atau roadmap ke sana. Gitu. Itu Bang. Jadi menariknya adalah Kiai Ma'ruf Amin ini mengatakan bahwa menyerahkan pada PBNU untuk musyawarah gitu. Ya, artinya itu adalah signal sebenarnya. Signal dari pemerintah bahwa pemerintah tidak akan ikut campur, mengintervensi, tidak akan cawe-cawe dalam pengertian ikut menentukan siapa yang akan jadi ketua umum. Siapa atau jadwalnya. Ya, biarkan itu menjadi terlahir dari mekanisme organisasi, terlahir dari proses organisasi yang mengedepankan fairness, mengedepankan akhlakul karimah tadi. Jadi kalau kemudian ada pihak-pihak luar ingin melakukan intervensi, saya kira kita harus percaya diri lah. NU ini organisasi besar yang sudah berusia hampir 1 abad dan mengalami dinamika yang tidak mudah dalam berbagai momentum pergolakan. Jadi saya kira NU ini sudah sangat dewasa, sangat matang untuk menyikapi adanya kepentingan-kepentingan luar untuk masuk. Pasti ulama memiliki kejernihan untuk melihat itu, dan itu tadi ketika musyawarah menjadi mekanisme, maka tidak ada hambatan yang saya kira tidak dapat diselesaikan. Tidak akan ada kegaduhan. Tidak akan kegaduhan. Jadi kita harus menganggap berbagai perbedaan sikap itu hanya sebagai satu usulan, ya kan, satu cara yang mungkin mereka lihat. Tapi sejatinya beliau-beliau ini kan satu pikiran. Bahwa NU harus utuh, harus bersatu, harus bisa berkontribusi lebih pada abad kedua terutama. Harus punya program yang terstruktur, harus punya roadmap menuju Indonesia emas, menuju ya semua hal yang baik tentang negara ini. Gitu. Itu Pak Andi. Lalu menurut Mas Heri, tantangan apa yang harus diselesaikan ke depannya ini? Ya ini ya, NU dengan segala kelebihannya, jumlah anggota yang besar, kemudian visi yang sudah solid, sikap terhadap bangsa dan negara yang sudah final, ini saya kira tinggal satu hal yang belum selesai, yaitu transformasi digital. Transformasi digital ini lebih sebagai upaya untuk memperkuat yang namanya hubungan antara organisasi dengan jamaahnya, memetakan sumber daya manusianya, memetakan potensi ekonominya, dan mengintegrasikan semuanya dalam sebuah platform digital. Karena mau tidak mau harus menjadi bagian dari National Digital Transformation. Jadi 100 juta warga NU ini ketika telah tertransformasi dalam digital platform, itu akan jadi power yang luar biasa. Economic power terutama ya. Bagaimana menyatukan potensi ekonominya, kemudian klaster-klaster itu yang sudah kita petakan bisa kita isi, bisa kita kerjasamakan, bisa kita develop secara terbuka, gitu Pak.
Jadi salah satu PR 5 tahun ke depan adalah menuntaskan transformasi digital organisasi. Transformasi digital. Ya. Kira-kira kita sudah siap secara sumber daya? Anak-anak muda NU sudah sangat siap. Kita memiliki banyak kader yang sudah cukup dalam berkecimpung di IT. Jadi sudah mengerti dan sudah siap untuk mentransformasikan pengalaman dan pengetahuannya ke dalam NU. Jadi ini masalah kepercayaan, masalah keyakinan kita bahwa anak-anak kita ini sudah sangat siap. Bagaimana tidak? Gus Dur sudah menyiapkan sejak lama kan. Gus Dur sudah membuka kesempatan itu. Gus Dur sudah mengirim banyak kader kita ke luar negeri. Banyak ke Eropa, ke Timur Tengah, ke Amerika, ke Asia Timur dan seterusnya. Jadi bukan suatu hambatan masalah teknologi ini. Kita sudah siap. Gitu Bang Andri. Ya, terima kasih Mas Heri atas waktunya. Ya. Semoga tidak bosan-bosan ya untuk kita tanya-tanya lagi ya. Harus sering. Harus sering. Kalau nggak tanya malah bingung ini, Bang Andri nanya siapa gitu. Jangan sampai nanya yang lain. Ya, aneh-aneh ya. Ya. Terima kasih Mas Heri atas waktunya. Terima kasih sahabat-sahabat Dialektik TV sudah menyaksikan pada podcast kita kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel Dialektik TV. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.